Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إخواني وأخواتي يوجد؟ Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita menjadi orang-orang yang berdiri untuk mengemban amanah ini. Karena satu hal yang harus antum semuanya ketahui, bahwa tidak semua orang pada hari ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengemban amanah yang suci ini. Kapan antum akan tahu betapa besarnya nikmat ini? Ketika antum melihat orang di luar sana betapa disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang mereka tidak sadar. Padahal itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba. Makanya dalam hadis sahih Bukhari dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan fahamkan dia akan agamanya. Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju dalam majelis ilmu. Allah akan ringankan hatinya untuk menangkap ilmu. Allah akan cabut itu tirai yang menutup antara dia dengan pemahaman terhadap ilmu. Namun sebaliknya, nah ini harus dipahami nih. Hadisnya memang secara mantuknya mengatakan demikian. Namun sebaliknya, berarti kalau seandainya Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan cara memahamkan dia akan agamanya, dengan cara memudahkan langkahnya untuk menuju majelis ilmu, maka sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala berpaling dari seorang hamba, maka Allah jauhkan dia dari ilmu. Allah jauhkan dia dari majelis ilmu. Kalau sudah ada majelis ta'lim, kalau sudah ada ta'lim, kalau sudah ada acara belajar kitab, ada saja alasannya. Entah rapat lah. Ya, rapat dengan siapa? Rapat dengan mertua, rapat dengan istri, rapat dengan anak. Ini sudah ada mertua, Ustaz? Belum, Ustaz ya. Enggak boleh ya. Kami dulu enggak boleh. Belum boleh menikah ketika di sini, tapi enggak tahu peraturan dari Ustaz Jahid, mungkin sudah boleh kan, saya makanya bertanya. Orang kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tutup itu dari pintu ilmu, ada saja alasannya. Disibukkan dengan sesuatu yang sepele, yang seharusnya itu tidak melalaikan dia dari menuntut ilmu. Intinya bahwa yang ingin saya sampaikan bahwa antum harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara ujian, ya, ikhwah diperhatikan ya, ujian yang paling berat dan siksaan dunia yang paling dahsyat itu adalah as-salbu ba'dal ata. Apa? As-salbu ba'dal ata, dicabutnya nikmat yang sebelumnya Allah pernah menitipkan nikmat itu di dalam diri kita. Ada orang sudah menghafal Quran 30 juz. Ada orang sudah belajar kitabnya Masya Allah. Tapi di tengah jalan, karena tidak memahami makna ihdinas siratal mustaqim, pergi dia ke jalur kiri, pergi dia ke jalur kanan. Makanya kita setiap hari diperintahkan untuk mengatakan ihdinas siratal mustaqim, bukan untuk hanya sekedar keluar dari lisan saja, enggak. Allah Subhanahu wa taala memilih satu doa khusus ini. Antum kalau perhatikan di awal Al-Qur'an itu kan, kalau kita tadabbur Al-Qur'an, Al-Fatihah merupakan ummul apa? Ummul kitab. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih Al-Fatihah ini untuk apa? Sebagai simbol bahwa semua makna Al-Qur'an itu sudah terkandung di dalam Al-Fatihah. Dari sekian banyak permasalahan, Allah cantumkan dalam Al-Fatihah maknanya.
secara umum. Di dalam Al-Fatihah yang merupakan induk, itu ada satu doa yang dikhususkan. Orang banyak permintaan ikhwah ya, minta istri lah. Yang sudah punya istri satu minta istri kedua. Yang sudah punya dua minta istri ketiga. Banyak permintaan. Kalau mahasiswa minta istri pertama misalnya ya. Kemudian minta pengen diberangkatkan kuliah ke luar negeri Ustadz. Pengen ini, pengen itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan satu doa dalam surat Al-Fatihah itu apa? Ihdinas siratal mustaqim, meminta hidayah ikhwah. Meminta hidayah karena tidak semua orang yang awalnya sudah berdiri di atas thariq istiqamah, orang yang sudah berada di awalnya di atas sunnah, orang yang sudah hafal 30 juz, tidak ada yang menjamin bisa sampai akhir hayatnya tetap dalam keadaan istiqamah, tidak. Antum tahu Abdullah Al-Qasimi? Pernah dengar Abdullah Al-Qasimi yang semester 4? Pernah dengar? Pernah dengar misalnya siapa lagi? Dalam kisah Nabi Musa itu banyak. Ya. Abdullah Al-Qasimi, kita ambil contoh satu itu. Abdullah Al-Qasimi ini luar biasa ikhwah ya. Cerdas. Al-Qasimi itu nisbat kepada Qasim. Tahu Qasim di mana? Qasim salah satu daerah di Saudi. Makanya biasanya Ustaz, saya pengen daftar ke Qasim Ustaz. Itu daerah Qasim. Nisbatnya itu Qasimi. Orang yang bernisbat kepada Qasim itu Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini orang Saudi cerdas luar biasa ikhwah. Bahkan ketika itu kumpulan ulama di Saudi, ulama senior, ketika melihat Abdullah Al-Qasimi ini bagaimana beliau menulis, bagaimana beliau luar biasa bantahannya terhadap ahlul bid'ah misalnya, sampai ulama mengatakan ketika itu, hadza mahruka ilal jannah. Abdullah Al-Qasimi, bukumu ini adalah mahar kamu masuk surga. Masya Allah. Ulama besar loh ya yang mengatakan demikian. Tapi nggak ada yang tahu. Mau ulama besar, mau semua manusia berkumpul untuk memuji antum, mengatakan antum, wah Masya Allah, nggak ada yang bisa menjamin. Karena qulubu bani Adam baina usbu' atau isba' min asabi'ir rahman. Ya, yasrifuha kaifa yasha. Hati ini di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balik hati itu sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke Abdullah Al-Qasimi. Apa yang dilakukan Abdullah Al-Qasimi? Hari berganti hari, ikhwah ya. Pekan berganti pekan. Abdullah Al-Qasimi ini pergi rihlah. Makanya hati-hati. Kalaupun antum rihlah bukan hanya sekedar rihlah menuntut ilmu. Jaga komunitas, jaga teman, karena pengaruh teman itu luar biasa. Perjalanan dilakukan oleh Abdullah Al-Qasimi, ya, melalang buana dia seperti itu. Ketemu ini, ketemu fulan, ketemu alan. Sampai akhirnya Abdullah Al-Qasimi murtad ikhwah. Bukan hanya sekedar murtad tapi mulhid. Jadi ateis. Padahal dia ulama Saudi besar ketika cerdas luar biasa. Sampai maksudnya tidak cukup sampai di situ, Abdullah Al-Qasimi membuat tulisan lagi untuk membantah buku-buku yang pernah dia tulis. Ketika dia masih ahlu sunnah, masih di atas tauhid, ya, masih di atas sunnah, itu dia buat tulisan untuk membantah ahlul bid'ah. Ketika dia sudah mulhid, dia bantah buku-buku yang pernah dia tulis. Intinya apa yang ingin saya sampaikan, jangan maghrur. Jangan tertipu dengan hafalan kita. Jangan tertipu dengan kecerdasan kita. Jangan tertipu dengan solehnya kita hari ini, nggak ada yang menjamin. Makanya itu makna apa? Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari ya Allah. Bukan hanya sekedar doa yang diucapkan oleh hadayan, orang ngigo itu, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa doa kita jarang dikabulkan? Karena kita ketika berdoa itu tidak memaknai itu apa doa. Tapi kalau kita maknai ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah. Karena begitu banyak dalam lembaran sejarah kita lihat orang-orang yang awalnya berada di thariq istiqamah, orang yang awalnya berada di atas jalan tauhid, orang yang awalnya berada di atas sunnah kokoh lagi, tiba-tiba di penghujung hayatnya belok kiri dia. Sebabnya apa? Karena memang hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang tahu. Makanya teman-teman yang mahasiswa, hari ini antum diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat bisa belajar itu disyukuri.
Ya, sebelum datang tadi kaidah yang saya sampaikan tadi, as-salbu ba'dal ata, dicabutnya nikmat setelah Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan nikmat itu kepada kita. Ya, kira-kira kalau ada faidah penting dicatat, ya. Kalau nggak dicatat di hati, dicatat di mana? Di atas meja. Dulu Syekhul Islam itu saking nggak ada pulpen, nggak ada pena, di penjara itu di dinding dia nulis. Sampai di dinding nggak dikasih, dicabut, arangnya dicabut semuanya. Terakhir beliau memanfaatkan untuk khatam Al-Quran. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita kisahkan tentang Syekhul Islam bagaimana himmah beliau dalam menuntut ilmu. Kita ikhwah, buku kadang-kadang gratis malah. Pulpen banyak itu dulu Ustaz. Ya dulu kami juga beli di samping ini pulpen. Ada pecel lili sini Ustaz. Ada pecel lili sini yang mengganggu hafalan lumayan itu ya. Kalau udah malam itu pengen setoran baru, itu pecel lili termasuk gangguan lumayan besar. Nah, tapi itulah ujian dalam menuntut ilmu. Kita yang dalam keadaan lapang di sini, pecel lili ada, ya, nasi padang ada di ujung itu. Kalau seandainya tidak memanfaatkan itu untuk menuntut ilmu, tidak memanfaatkan itu untuk dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana? Ya, nikmat Allah itu sudah sangat banyak. Hanya saja syukur kita yang masih berbilang. Syukur kita yang masih berbilang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ada faedah ditulis ya. Ada faedah dicatat. Kalaupun tidak dicatat di di buku, ya, Ustadz husnuzon. Ya, kami husnuzon pada mahasiswa di sini. Itu hafalannya seperti Imam Syafi'i. Ya, bagaimana Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kalau ngafal itu satu halaman kan ya? Itu satu baris dulu yang dibaca dihafal. Yang bawahnya ditutup. Kenapa ditutup? Karena kalau seandainya dibuka itu Imam Syafi'i langsung hafal. Ya saya husnuzonnya ikhwah-ikhwah di sini seperti itu. Makanya bisa untuk mencatat di hati, mencatat di akal pikiran dan seterusnya. Ya, ala kulli hal, ambil faidah dari siapapun, bahkan dari orang yang lebih rendah dari antum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita sampaikan sekarang satu hal yang mungkin sering kita dengar, bahkan sering kita ucapkan, bahkan sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta apa? Al-Firdaus Al-A'la. Karena memang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Jangan seperti apa? Jangan seperti yang tidak jelas. Yang tidak jelas bagaimana? Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi. Ya Allah, aku untuk surga Firdaus itu nggak cocok kayaknya ya Allah. Cuman aku neraka juga nggak sanggup ya Allah ini. Ini kan jelas apa enggak nih? Nggak jelas. Pengen tawadhu tapi bukan pada tempatnya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa idza sa'altumullaha fas'alul firdausal a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah, minta surga yang paling tinggi. Kalau nggak dapat surga firdaus a'la, dapat bawahnya. Cuman kalau dari awal sudah bilang, ya Allah, nggak cocok di surga ya Allah. Di neraka pun nggak kuat. Lah, memang ada tengah-tengah surga antara surga dan neraka? Nggak ada. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, minta al-firdaus. Ada apa dengan al-firdaus sebenarnya? Kalimat al-firdaus di dalam Al-Quran cuma disebutkan 2 kali. Jadi 2 tempat. Ada yang tahu? Yang sering kita ulang setiap Jumat, ada yang tahu? Pertama di surat Al-Kahfi. Akhir-akhir surat Al-Kahfi kan ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Disebutkan Firdaus dalam surat Al-Kahfi akhir-akhir itu. Ayat 107 kalau tidak salah saya. Itu satu tempat disebutkan surat Al-Kahfi. Yang kedua ada yang tahu? Al-Firdaus disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua ada tahu Al-Firdaus disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Ya, di ayat yang ke-11 itu ya. Ayat 10-nya ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Allah sebutkan hanya dua al-firdaus di dalam Al-Quran. Kira-kira maknanya apa? Maknanya apa ikhwan? Kalau kita telusuri al-firdaus ini, di 2 tempat ini
semua berbicara tentang orang yang memiliki himmah yang tinggi. Ya. Memiliki himmah yang tinggi. Yang pertama, karena ini agak singkat, kita ambil surat Al-Mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun dari awal sampai sebelum masalah Firdaus itu berbicara tentang sifat orang mukmin. Siapa sih orang yang beriman itu? Siapa sih orang yang berhak mendapatkan label mukmin itu siapa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun itu orang yang salatnya khusyuk, yang walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dari perbuatan dan perkataan sia-sia dia tinggalkan, dia berpaling. Kemudian orang yang menunaikan zakat sampai seterusnya, itulah orang yang berhak mendapatkan Al-Firdaus, dan ini merupakan ciri-ciri orang yang memiliki himmah yang tinggi. Itu yang pertama dalam surat Al-Mu'minun. Yang kedua dalam surat Al-Kahfi. Makanya saya harap ini yang semester ini semester 2, yang semester 4 juga antum menghafal, jangan hanya sekedar menghafal. Ana dulu masih teringat dengan perkataan Dr. Zen ya, berapa tahun yang lalu, hitunglah 5 atau 6 atau 7 tahun yang lalu. Itu beliau sering bertanya, siapa dari antum yang sudah pernah baca tafsir dari awal sampai akhir sembari menghafal? Dan itu berbekas ya, berbekas Masya Allah. Karena faidah ketika antum membaca tafsir sembari antum menghafal itu luar biasa. Allah bukakan kabut-kabut yang menyelimuti hati kita selama ini yang begitu tebal ketika kita membaca tafsir. Oh, ternyata ini maknanya Masya Allah. Misalnya kita setiap Jumat baca surat Al-Kahfi, tapi kok terkadang nggak ada maklumat baru ya yang dapat, karena kita kurang membaca tafsir, kurang tadabbur. Kalau seandainya kita tadabburi, kenapa disebutkan Al-Firdaus dalam surat Al-Kahfi? Bahkan di akhir disebutkan bahwa orang beriman itu kemudian yang beramal soleh, mereka memiliki surga Firdaus sebagai tempat tinggal, la yabghuna anha hiwala. Nah, ikhwah, sebelum saya ambil ke himmah aliyah, la yabghuna anha hiwala. Orang kalau sudah masuk surga itu sudah nggak pengen keluar lagi. Kenapa nggak pengen keluar lagi? Karena sudah semuanya ada, ikhwah. Makanya saya harapkan antum sembari menghafal Quran, baca sesuatu tentang surga, tentang neraka. Itu akan memicu semangat kita bagaimana, oh ternyata dunia ini bukan apa-apa ya. Lelah, letih, ditekan, dipersekusi, itu dunia. Sampai nanti ada saatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istirahat, berhenti, hari itu kita berhenti untuk menikmati surga yang begitu indah. Kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bukratan wa asyian, atau sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang kalau sudah masuk surga itu nggak pengen lagi pindah kemana-mana. Kita kalau di dunia ini kan balik ke asrama, kadang-kadang ketemu teman yang sebelah kiri yang nggak jelas, yang sebelah kanan kadang-kadang suka ngambek, yang sebelah sana lagi galau, kita lihat belakang juga, aduh, itu mahasiswa biasa seperti itu. Tapi kalau surga tidak, la yabghuna anha hiwala. La yabghuna anha hiwala. Tidak akan pernah ingin keluar dari surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi tadi himmah aliyah. Bagaimana kita mengambil durus, mengambil faidah dari surat Al-Kahfi ini tentang himmah aliyah? Itu tergambar dalam cerita yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Cerita yang pertama tentang siapa? Tentang siapa, ikhwah? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi rela meninggalkan istana kota yang begitu indah, menyelamatkan agamanya, pergi ke gua yang begitu sempit. Ya. Kalau antum buka nanti tafsir atau buka sejarah, itu Ashabul Kahfi itu adalah anak bangsawan. Anak bangsawan di tengah kemusyrikan yang begitu dahsyat, rela meninggalkan keluarganya, rela meninggalkan pangkatnya demi menyelamatkan agamanya, pergi ke gua yang begitu sempit. Ikhwah, kalau sudah karena Allah Subhanahu wa taala, ini ingat ya, kalau sudah karena Allah, sudah. Gua yang begitu sempit itu akan terasa lebih indah dari istana kota yang begitu luas. Kalau sudah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, penjara yang begitu cuma sepetak sempit lebih indah, ya, dan lebih nyaman dari sekedar istana besar yang ada di kota metropolitan itu nggak seberapa.
Kalau sudah karena Allah, bismillah jalan. Ya, kalau sudah karena Allah, bismillah jalan. Apapun nanti yang akan kita dapatkan di tengah jalan, kita sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terkena duri, duri itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Ya, makanya perlu di sini perhatikan bagaimana himmah aliyah, semangat yang tinggi Ashabul Kahfi demi menyelamatkan agamanya, rela meninggalkan kota, rela meninggalkan huru-hara dunia, rela meninggalkan ya, indahnya dan cantiknya wanita demi menyelamatkan agamanya, pergi ke gua yang begitu sempit. Ya, ke gua yang begitu sempit. Akan tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah karena Allah, antum jangan takut rezeki. Ya, jangan takut bagaimana ke depannya. Ya, janin aja yang di dalam perut ibunya itu, Allah tahu bagaimana cara menyampaikan rezekinya. Ya. Bahkan hewan yang buta pun terkadang kita lihat video itu, ada hewan lain yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menyampaikan rezekinya. Karena rezeki dan maut tidak akan pernah salah menemui tuannya. Antum harus paham itu. Rezeki dan maut tidak akan pernah salah menemui tuannya. Antum tidak mungkin dicabut nyawa sebelum rezeki antum. Rezeki antum sempurna diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian himmah yang kedua tergambar dalam kisah siapa? Ya. Surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Kemudian dua yang memiliki dua orang yang berteman yang memiliki kebun. Ya. Yang satunya agak ngeyel. Kalau bahasa kita di sana agak heng dikit. Ya. Heng itu agak mereng. Itu dunia aja yang dipikirkan. Tapi ada seorang sahabat yang memiliki himmah yang tinggi dalam menasihati saudaranya. Memiliki semangat yang tinggi bagaimana bisa bersama-sama menuju surga. Ya. Inilah sahabat yang seharusnya dipegang erat, ikhwah. Di akhir zaman ini sulit. Antum kalau cari musuh, 1 detik, 5 detik dapat 1000 musuh. Tinggal buat aja status di WA, nggak boleh pakai episode ya, di Facebook. Alah, bapakmu ini. Udah kita bilang seperti itu, bapakmu seperti ini, anaknya marah sama kita kan ya, jadi musuh. Tetangganya juga yang suka sama si bapak ini jadi musuh kita. Belum lagi satu neneknya, belum lagi satu buyutnya. Itu semua menjadi musuh kita. Tapi kalau mencari sahabat sejati, antum habiskan umur antum bertahun-tahun, belum tentu dapat walaupun satu. Makanya kalau sudah dapat satu yang kira-kira Masya Allah, pegang erat tangannya. Karena ikhwah soleh, ya, saudara yang soleh akan menjadi syafaat bagi saudaranya juga kelak di surga. Minimal ketika dia mau wafat itu sudah ada yang berdiri ikhlas di shaf untuk mensolatkan jenazahnya. Seperti itulah bagaimana manfaat dan faidah dari saudara-saudara yang soleh, teman-teman yang soleh. Itu yang kedua tadi ya, cerita orang yang memiliki kebun itu. Yang ketiga cerita apa dalam surat Al-Kahfi? Nabi Musa dan Khidir dalam menuntut ilmu. Jalan itu ikhwah ya. Jalan di menelusuri pantai itu, pasir itu, himmah yang tinggi itu seorang nabi. Seorang nabi. Lalu bagaimana dengan kita ikhwah? Nabi bukan, ada wali di sini Ustaz. Udah ada yang sampai wali kutub, wali gaus, wali apa? Wali bukan, apa-apa bukan. Seharusnya kita lebih memiliki himmah yang tinggi. Kalau seandainya Nabi Musa seperti itu, kita seharusnya lebih lagi. Oh, Nabi Musa aja nabi seperti itu ya, seharusnya kita. Nabi Musa sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, adik, sudah ada jaminan, Dek? Nah, belum ada kan? Dia aja geleng-geleng. Angguk tapi tadi. Ngasih angguk. Enggak ada jaminan nih, Kak. Ya. Nggak ada jaminan, maka seharusnya lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu. Nabi Musa ya, dengan fatanya, siapa fatanya namanya? Yusha bin Nun, Yusha ya. Itu menjadi fata menemani Nabi Musa bagaimana dalam menuntut ilmu, bertemu dengan Khidir, kemudian nanti faidahnya bagaimana cara bertanya. Ya, bagaimana ketika kita bertamu, itu semua memang kalau kita bahas sekarang itu tidak cukup waktunya. Dalam surah Al-Kahfi luas ya. Kemudian yang keempat, himmah yang tinggi dari siapa? Himmah yang tinggi dari seorang raja yang ingin menyebarkan keadilan di muka bumi ini serta memberantas kezaliman. Siapa dia? Dzulqarnain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi.
Jadi kembali lagi ke inti tadi bahwa kalimat Al-Firdaus tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan kecuali di tempat yang tepat, yaitu berbicara tentang orang yang memiliki himmah yang tinggi. Sebagaimana surga Firdaus merupakan surga yang paling tinggi. Di atasnya langsung arsy. Saqfuhu arsy. Atap dari surga Firdaus arsy. Mengalir darinya air ya. Mata air. Surga Al-Firdaus merupakan surga tertinggi. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang memiliki himmah yang tinggi juga. Al-jaza'u min jinsil amal. Surga Firdaus paling tinggi tidak mungkin. Kalau Firdaus tukang sate yang di ujung itu bisa aja kapan aja kita ketemu. Itu kita ketawa-ketawa aja di sini. Nggak perlu belajar, rajin itu bisa ketemu. Tapi kalau Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin Allah berikan kecuali bagi mereka yang memiliki himmah yang tinggi. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mumpung antum masih diberikan oleh Allah kesempatan. Saya punya teman, antum juga punya teman. Saya punya teman dan punya pengalaman bagaimana kita lihat mereka menyesal sekarang di umur tuanya. Oh, pengen ya waktu di Al-Islam dulu rajin belajar, kan nggak mungkin lagi mundur. Pengen ya waktu di Al-Islam dulu habiskan itu kitab yang ada di maktabah. Itu hanya tinggal angan-angan belaka. Betapa banyak orang sekarang ikhwah yang alumni Al-Islam ini pengen kembali duduk seperti antum di sini nih. Kembali umurnya muda, kembali memanfaatkan waktu itu maktabah masih banyak yang belum dibuka itu. Ada yang mungkin sepekan sekali masuk maktabah itu pun bukan untuk nyari buku. Nyari kunci hilang misalnya itu di maktabah itu. Ya. Makanya banyak orang sekarang itu pengen duduk di ujung, di sini duduk itu. Pengen kembali waktu itu balik, ya Allah. Belum selesai hafalan ini, belum mungkin ini, belum selesai hafalan mutunya, belum ini. Ya. Makanya syukuri ikhwah. Mumpung antum masih di sini, waktu syukuri. Ya. Ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebelum hari itu tiba. Hari apa itu? Hari akad nikah antum. Ya. Hari yang antum tunggu-tunggu selama ini. Ya Allah, dalam doanya itu mahasiswa dulu saya sering dengar ketika jadi mahasiswa itu macam-macam doanya ya. Teman-teman itu dulu. Allah kabulkan. Allah kabulkan nikah, habis nikah apa? Ya punya anak, habis punya anak apa? Udah. Dengan kehidupan sehari-hari, la tasta'jilu. Jangan terburu-buru, semua ada waktunya. Antum jangan terburu-buru, jangan, ini virus merah jambu merupakan virus yang paling sering terkena dengan mahasantri dan mahasiswa. Ini harus kita luruskan. Virus merah jambu ini, kalau sudah kena masuk hati adik ini misalnya, atau hati adik ini, itu udah sulit. Kayak orang mau pilkada, ya, kalau sudah suka sama calonnya itu, kalau dinasihatin aja sudah sulit. Sama seperti orang kena virus merah jambu. Ya, orang kalau sudah kena virus merah jambu ini, sulit bangkit ikhwah. Sulit bangkit. Makanya antum ketika lagi posisi seperti ini, bagaimana solusinya? Solusinya gimana? Solusinya yakin antum sesuai porsi antum sekarang. Belajar sudah. Mungkinkan sudah. Pengen lanjut untuk ilmu, lanjutkan sudah. Nanti bukan akhwatnya yang datang kepada antum, orang tuanya yang nyari antum. Dan itu pengalaman bukan 1-2 orang. Bahkan orang tuanya nanti datang kepada antum mengatakan, saya siap membelanjai antum belajar lagi keluar bersama anak saya. Nah. Tapi kalau yang terburu-buru tadi, itu dapat itu orang kampung sawah, anak taklim misalnya kan, buru-buru dia. Musta'jil. Akhirnya nikah. Astagfirullahaladzim. Ini. Akhirnya nikah. Habis itu padahal dia semangat nuntut ilmu. Sudah nikah, ketemu mertua, ketemu ini. Sudah ditahan sama mertuanya. Udah nak, kamu sini aja nak. Jagain mertua di sini. Ya udah. Padahal tadi pengen semangat, pengen ke Timur Tengah. Kalau ada yang lebih jauh dari Timur Tengah ke Afrika dia. Cuman karena sudah dipegang sama mertua tadi kan, udah nggak bisa lagi. Makanya la tasta'jilu. Makanya ada kaidah, ada yang tahu? Man ista'jala syai'an qabla awanihi. Ada yang ini? Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru dengan sesuatu sebelum waktunya, dia akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari yang dia istijal tadi, dari yang ia inginkan dengan cara terburu-buru tadi. Ya. Semua ada waktunya. Antum sekarang fokus belajar, fokus hafal Quran. Enggak mungkin lah Ustaz Jayat nutup mata. Kalau sudah lihat, wah ini sudah mungkin ini, carikan Ustaz yang paling istimewa, dicarikan sama Ustaz. Misalnya ada adik yang paling belakang itu misalnya yang pakai topi Masya Allah itu.
Yang paling istimewa dicarikan sama Ustaz Jayat. Ya. Nggak mungkin yang cilet-cilet. Ya. Nggak mungkin yang Masya Allah ya. Ya. Makanya antum fokus belajar sekarang. Cuman kalau nggak fokus belajar, kami pun kadang-kadang malu nawarinya, kan seperti itu. Kalau nggak fokus belajar, kami pun terkadang mikirnya, makanya antum sesuai posisi antum sekarang. Ya. Allah akan buka. Antum coba lihat. Kita tadabbur sedikit surah Al-Qasas. Kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu jadi buronan, ikhwah. Jadi buronan siapa? Jadi buronan Fir'aun, kemudian lari kemana? Lari ke Madian. Ya. Walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nasi yaskun. Pas ke Madian, lihat orang lagi ada di ngambil air, itu rame. Wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Kemudian Nabi Musa lihat ada dua wanita, ada dua perempuan ini. Ini perhatikan ya kawan, ini cocok banget pembahasan untuk mahasiswa ini. Isma'u wa'u. Dua perempuan. Nabi Musa itu peka. Kalau kita mahasiswa kadang-kadang sudah banyak kode juga, alah nggak berani Ustaz. Hafalan sudah mungkin, sudah ada beasiswa, nggak berani Ustaz. Masih kecil Ustaz. Lah, kok antum pede banget bilang antum kecil, padahal umur sudah kadang-kadang 27, masih kecil Ustaz. Wajada min dunihim imra'ataini tadudan. Qala ma khatubukuma. Dek, kok kalian berdua belum ngambil air? Peka Nabi Musa, saking pekanya tanya, karena ini berbeda ini. Yang lain tolak-tolakan ngambil air. Qala ma khatubukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Bang, itu kalau bahasa kita sekarang ya, ataupun Mas, nggak bisa Mas, itu kami nggak bisa karena itu orang rame. Bapak kami sudah tua. Bapak kami sudah tua, nggak mungkin lagi bapak ngambil air. Makanya kami yang ambil, dan kami pun ngambil airnya harus tunggu dulu, pergi dulu mereka itu. Karena nggak mungkin kami dempet-dempetan, karena inilah jiwa malu seorang perempuan. Cari istri yang pemalu dari cara jalannya. Kalau cari istri yang udah, wah itu tahan dulu ya, ya. CV antum tahan dulu, ya CV antum tahan dulu. Fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhil. Enggak minta balasan. Diam-diam habis ambil langsung kasih sesuai kebutuhan. Thumma tawalla ila dhil. Kemudian apa doa Nabi Musa? Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ini doa dihafalkan. Khususnya orang jomblo ini doa dihafalkan. Ustaz juga bisa. Untuk nanti Allah kasih lebih nanti ya. Jomblo ini hafalkan doa ini, ikhwan. Makanya kata para ulama, orang yang sering baca doa ini, Nabi Musa ketika setelah membaca doa ini, Nabi Musa sebelumnya buronan, nggak ada pekerjaan, nggak ada istri, nggak ada mertua, nggak ada apa-apa, jadi buronan lagi. Setelah beliau membaca doa ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Apa Allah balas? Salah satu dari wanita itu datang malu-malu. Masya Allah. Nah, ini terbang antum ini. Datang malu-malu, fajaat ihdahuma tamshi ala istihya. Sambil malu datang mendekati Nabi Musa. Ingat, yang datang berapa orang? Tadi perempuannya ada berapa? Ada 2. Tapi yang datang mendekati Nabi Musa ada berapa orang? 1. Bang, Mas, ayah panggil tuh. Ayah suruh ke rumah, liya jaziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah pengen balas itu budi. Mas sudah mau mengambil air untuk kami. Masya Allah. Nabi Musa berdoa demikian, Allah balas. Allah kasih istri. Allah kasih keamanan yang sebelumnya menjadi buronan. Keamanan, istri, mertua dapat, pekerjaan dapat. Bahkan beberapa tahun setelah itu beliau diangkat menjadi nabi. Maka jangan remehkan doa ini. Mahasiswa antum nanti witir tahajud malam ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Fa. Insyaallah fa. Fa apa itu enggak tahu nanti. Fa la nadri, fallahu bihi a'lam, fallahu bihi alim. Ya, intinya sesuai dengan kebutuhan antum. Karena khair di sini am ya. Walaupun sebagian mufassir nanti penerjemah, kalau antum buka terjemahan itu maksudnya adalah makanan, tapi di sini am. Para ulama mufassir mengatakan khair di sini am. Minta segala kebaikan. Makanya Nabi Musa ketika membaca doa itu. Kenapa Nabi Musa demikian? Nabi Musa enggak neko-neko. Sesuai kebutuhan, ambil, tolong orang. Bahkan ini satu faidah.
Masya Allah, saya dapatkan di bukunya Ali Jabir Al-Faifi. Itu salah satu buku yang bagus dibaca karena bahasanya puitis. Kemudian memberikan kita kesadaran terhadap sesuatu di sekitar kita yang sering kita lihat tapi kita nggak sadar. Beliau punya buku bestseller itu judulnya Li'annakallah. Itu sudah dicetak, Masya Allah. Itu antum kalau sekarang baca Asmaul Husna biasa saja. Tapi setelah baca buku itu, Li'annakallah, Ar-Rihlah ila Sama'is Sabi'ah, itu ketika kita baca Asmaul Husna, nama Allah Al-Latif misalnya, Masya Allah. Dicampurkan nanti bagaimana kisah Nabi Yusuf. Antum seolah terbang akhirnya baca buku ini. Faham betapa luas ternyata makna Asmaul Husna yang selama ini kita hanya sekedar hafal atau mungkin belum hafal pun seperti itu. Ya. Intinya Nabi Musa tadi apa? Sesuai dengan porsinya sudah. Di dalam kitab Ali Jabir Al-Faifi, tapi ini bukan dalam kitab Li'annakallah. Dalam salah satu risalah atau kitab beliau itu Siwar Ummi. Judulnya memang Gelang Ibu. Itu banyak kisah tapi pelajaran hidup. Beliau mengambil situ satu poin besar, thumma tawalla ila dhil. Poin besarnya itu thumma tawalla ila dhil, dari kisah Nabi Musa. Maksudnya apa? Nabi Musa ketika mengambil itu tidak mengatakan a'tini ujrati. Minta dong ongkos saya ngambil. Enggak. Akan tapi Nabi Musa ketika sudah mengambil air langsung pergi cari tempat naungan. Enggak meminta apa? Tidak meminta imbalan dari manusia. Pelajarannya bagi kita bahwa kalau sudah berbuat baik jangan berharap imbalan dari manusia. Tsumma tawalla ila dhil, pergi langsung. Allah yang akan membalasnya. Allah balas dengan apa? Kenabian. Allah balas dengan apa? Istri dapat, mertua dapat, pekerjaan dapat. Masya Allah. Keamanan dapat. Kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menangani perkara atau urusan antum, sudah aman. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, Allah Maha Cemburu. Allah tinggalkan antum dengan orang yang antum harapkan itu. Ya, intinya antum sekarang posisi antum tulabul ilm, semangat ikhwah, semangat. Saya mau kasih contoh semangat dalam menuntut ilmu. Imam An-Nawawi tahu ya? Imam An-Nawawi itu sebelum Syekhul Islam. Ada hal yang bisa dicontoh, ada hal yang nggak bisa dicontoh. Imam Nawawi itu tidak menikah. Sampai beliau meninggal itu tidak menikah. Ini jangan dicontoh. Karena kalau wajah-wajah ini nggak menikah, saya khawatir ini. Ya, ini kalau nggak menikah khawatir. Di akhir zaman ini kita khawatir. Karena menikah itu juga merupakan sunnah Nabi SAW. Imam Nawawi itu bahkan pernah lebih dari setahun, 2 tahun, berapa gitu, lebih. Itu tidak tidur secara telentang. Tidurnya hanya menutupkan mata ketika sudah ngantuk, belajar, bersender ke buku beliau yang ada di belakang. Itu pun sebentar. Kalau sudah, tidurnya sebentar. Cuman kalau kita kadang-kadang kan, ada yang pernah seperti itu di sini, Ustaz Jahid? 2 tahun atau 3 tahun nggak pernah telentang tidur. Tidurnya cuman ketika sudah capek tidur. Tapi yang banyaknya adalah sebentar-sebentar tidur. Ya, makanya kita butuh terus muhasabah. Untuk apa kita mempelajari sirah para ulama, biografi mereka, agar terpacu ini adrenalin kita. Oh ternyata kita ini nggak ada apa-apanya ini. Supaya semakin, oh Imam Nawawi Masya Allah, umur yang nggak lebih dari 45 tahun tapi karyanya antum lihat. Riyadhus Shalihin dibaca di mana-mana ya, di Timur Tengah. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan salah satu tanda secara zahirnya kita nilai keikhlasan Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam menuntut ilmu dan dalam menulis kitab. Di mana-mana dibaca Riyadhus Shalihin. Ya, di mana-mana dibaca Riyadhus Shalihin, bagaimana besarnya pahala Imam Nawawi, bahkan padahal Imam Nawawi tidak punya anak. Tidak menikah ya, tidak punya anak. Karena kalau punya anak tanpa menikah itu aneh ya. Ini tidak menikah, tidak punya anak, umur singkat, tidak lebih dari 45 tahun. Antum lihat. Syarah Sahih Muslim yang paling fenomenal punya siapa? Imam Nawawi. Orang paling besar jasanya, termasuk orang yang paling besar jasanya dalam mazhab Syafi'i siapa? Nawawi dan Rafi'i. Bahkan yang dua ini di abad pertengahan itu, kalau seandainya dua pendapat Rafi'i dengan Nawawi itu agak ada bertentangan, dikedepankan siapa? An-Nawawi. Bagaimana berkah umurnya, umur yang singkat berkah ikhwan. Makanya ada satu doa yang juga sering dan Nana juga praktekkan itu, dan Masya Allah ini ya. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, berkahilah aku dimanapun aku berada ya Allah. Terkadang ada orang diberkahi ketika dia di pojok sana, ketika dia pergi ke pojok sini nggak dapat berkah dia. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi dimanapun kita berada. Ya. Karena berkah itu
imma dia apa namanya terus bertambah kebaikan itu, ya, terus bertambah kebaikannya. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala. Al-Buaiti, ya. Al-Buaiti itu siapa? Termasuk muridnya Imam Syafi'i, termasuk dalam mazhab itu termasuk murid Imam Syafi'i paling besar. Al-Buaiti ketika masa fitnah khalqul Quran, ketika Mu'tazilah berkuasa itu, dipenjara, dipenjara bahkan dirantai. Sampai Al-Buaiti meninggal dalam keadaan rantai dibelenggu seperti nggak bisa gerak. Suatu hari ketika sebelum dikencangkan itu belenggunya, terdengar suara azan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar Al-Buaiti. Ketika itu udah dicambuk, udah disiksa itu, keluar dia. Berusaha masih, padahal dalam keadaan seperti itu. Berusaha keluar ke arah sipir penjaranya. Ditanya, mau kemana? Itu kan azan, mau sholat Jumat. Kata sipir penjara, nggak boleh lah, kamu tahanan, pergi balik sana. Dia apa katanya? Kata Al-Buaiti, ya Allah, saksikanlah, aku sudah memenuhi panggilanmu dan seruanmu, akan tetapi mereka menghalangiku dari seruanmu. Dalam keadaan sudah dibelenggu, ikhwah, dalam keadaan dicambuk, masih mengingat bagaimana seruan Allah Subhanahu wa taala, masih mengingat ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, makanya dalam kitab Ulama Shada'u bil Haq itu, penulis mengatakan bahwa ketika udah sampai biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini bisa disebutkan bahwa hidupnya itu berpindah antara penjara ke penjara yang lain. Ujian aja. Tapi ketika semakin banyak ujiannya, antum lihat sekarang karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Timur Tengah itu di mana-mana dikaji. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di penjara menulis. Bahkan ketika terakhir beliau di penjara itu, beliau kan nulis terus nih, cerdasnya luar biasa. Banyak itu yang menjadi muqarrar, yang menjadi diktat, yang menjadi rujukan kita, misalnya kitab yang kita pelajari itu hanya ditulis dalam beberapa saat saja, dari ba'da zuhur sampai sebelum asar, sampai asar. Tapi sampai sekarang dijadikan sebagai matan, pedoman, kemudian disyarah oleh banyak ulama. Berkah ilmunya, ikhlas hatinya, secara zahir kita nilai seperti itu. Di akhir, di penjara terakhir setelah beberapa proses itu beliau nulis. Karena terus dihasut, beliau tidak diizinkan menulis. Kertas dicabut, pena dicabut. Terakhir beliau di mana? Nulis pakai arang di dinding. Tapi jangan diikutin ini ya, marah Pak Haji Giono nanti. Nulis di dinding pakai arang. Karena begitu dahsyatnya musuhnya itu, rivalnya itu, arang pun dicabut. Tidak diizinkan untuk menulis. Ana tanya jujur supaya ikhwah sekarang ya. Antum diizinkan untuk menulis nggak ikhwah? Bahkan disuruh lagi. Ya, bahkan disuruh lagi. Ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Kita ini dalam nikmat yang begitu luas, akan tetapi terkadang nikmat itu kita abaikan. Kapan terasa nikmat itu? Kalau sudah dalam keadaan seperti itu. Ya Allah, kok nggak dari dulu nulis ya? Ya Allah, rugi umur. Udah 30-an sekarang seperti itu. Dicabut dicabut arangnya, nggak bisa nulis. Itulah orang kalau sudah diberi taufik, cahaya oleh Allah di hatinya itu bersinar selalu, ada saja idenya. Ketika sudah tidak bisa menulis, Allah beri taufik. Akhirnya Syekhul Islam mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 80 kali khatam Al-Quran sebelum beliau wafat. Sampai khataman terakhir itu tidak selesai sampai pada ayat apa, ada yang tahu? Akhir surat Al-Qamar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau tahu artinya itu, netes air mata kita ikhwah. Allah pilih beliau bahkan ketika sudah arang dicabut. Allah kasih cahaya di hati beliau untuk khatam Quran ini, masanya dia betul-betul fokus dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum ajalnya tiba. Bahkan ayat yang terakhir yang beliau baca apa? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa. Itu bayangkan antum ikhwah ya. Roh kita hendak dicabut tapi akhir yang kita ucapkan, orang-orang bertakwa, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Di taman-taman surga dan sungai-sungai. Kebayang enggak itu? Taman surga, sungai-sungai. Ya. Bukan hanya sekedar itu. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir.
Bukan di sisi malaikat, bukan di sisi, tapi di sisi Allah, ikhwan. Di sisi Allah yang selama ini kita rindu kan? Rindu nggak antum? Sujud kita, beribadah kita, lelah kita dalam jalan dakwah ini. Ditekan kita dalam jalan dakwah ini demi Allah Subhanahu wa taala, demi menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada hari di mana kita akan melempas kerinduan itu. Makanya nanti dalam Sahih Muslim itu dikatakan bahwa ketika penduduk surga sudah masuk surga semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Kemudian fama u'tu syai'an. Tidak ada penduduk surga itu yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mereka cintai dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini kita rindukan, penat sudah hilang ikhwan. Antum yang dahulunya pernah tahfidz bareng di sini, itu bisa mengenang memori di surga. Makanya kalau antum telusuri tadabbur Al-Qur'an itu, banyak penduduk surga itu mengenang masa dahulu. Oh ya, kita dulu seperti ini ya. Kita dulu di ini ya. Tapi karena kita istiqomah, kita kuat di jalan dakwah ini, akhirnya kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Penat itu hilang. Semua nikmat surga tertunaikan dengan sempurna. Makanya sabar. Isbiru hatta talqaw rabbakum. Bersabarlah sampai antum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu himmah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana himmahnya tinggi. Ya. Bahkan banyak itu di antara para ulama, Ibnul Jauzi misalnya. Ibnul Jauzi bukan Ibnul Qayyim ya. Kalau Ibnul Qayyim muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnul Jauzi sebelum Ibnu Taimiyah. Ibnul Jauzi itu kalau ada orang datang bertamu ke rumahnya, itu pura-pura ngasih kode supaya tamunya cepat minggat gitu. Kalau tamunya udah datang, apalagi tamu kalau sudah terlalu banyak ngomong, ada tipe orang seperti itu kan, kita sudah nggak sanggup dengar lagi, cuman karena nggak enak aja kita dengerin. Ibnul Jauzi ketika dia sudah ada seperti ini, dia cari kerjaan supaya waktunya nggak habis. Dia runcing pensil, dulu masih pakai pensil, dia runcing misalnya. Kemudian dia rapikan kertas yang untuk tempat nulis. Ya, kalau kita sekarang sudah rapi, tinggal nulis sudah cetak dulu, dirapikan dulu, potong dulu, sesuaikan dulu. Imam Ibnul Jauzi seperti itu. Makanya Imam Ibnul Jauzi merupakan termasuk di antara ulama yang berkah umurnya. Bukunya itu Masya Allah. Makanya tidak ada orang yang menulis tentang himmah aliyah kecuali mencantumkan nama Ibnul Jauzi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi dalam deretan biografi ulama tersebut. Nanti ikhwah kalau ada waktu untuk sebagai bahan bacaan supaya himmahnya tinggi, itu di maktabah dulu ada Ulul Himmah ya. Said Affani kalau nggak salah ada Ulul Himmah. Kemudian kalau ada di maktabah baca lebih satu jilid sini punyanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, itu ada kitab namanya Safahat min Sabril Ulama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kitabnya Qimatuz Zaman. Qimatuz Zaman. Itu kalau setelah kita baca kitab itu, Masya Allah, semangat yang sebelumnya sudah hampir padam itu berkobar lagi ya. Berkobar lagi. Banyak contoh-contoh himmah aliyah para ulama ya, tapi kita cukupkan dengan itu saja. Kemudian nasihat terakhir ini, la tastajilu. Tadi kembali semua intinya la tastajilu. Jangan terburu-buru. Antum sekarang fokus hafalan dulu. Karena sudah banyak orang yang menyesal. Dulu kita dipaksa menghafal sambil nuringkas, jadi hafalannya nggak fokus. Ketika sudah dikhususkan bagi antum waktu untuk menghafal, fokus menghafal. Jangan terburu-buru terpancing melihat orang, oh kakak kelas itu udah baca kitab yang begitu luas, Syiar A'lam Nubala, baca kitab Tafsir Ibnu Katsir, baca kitab Al-Bidayah. Itu nggak menjadi jaminan ikhwah. Nggak ada jaminan. Kata para ulama, bahkan masyayikh itu yang mengatakan, yang nabat, yang tumbuh berkembang itulah yang menguasai pondasi-pondasi ilmu. Nggak apa-apa kita dianggap orang masih kelasnya rendah, belajar Abu Syuja, Matan Abi Syuja, belajar misalnya kalau dalam adab ta'limul muta'allim ataupun hilyah talibil ilm ataupun tazkiratus sami'ul mutakallim, enggak masalah. Terserah orang mau bilang apa, ini jalan para ulama dari zaman dulu seperti itu. Bertahap dia. Kayak antum naik tangga. Antum kalau naik tangga, anak tangga itu kan kita telusuri satu-satu ya, supaya mudah naik tangga. 1, tangga 2, tangga 3. Coba antum langsung ke tangga 4. Kaki 1 di bawah, 1 ke tangga 4. Sulit. Makanya ketika kita sekarang kenapa sulit memahami? Mungkin ada beberapa paragraf kita paham ketika membuka Majmu' Fatawa misalnya, Syekhul Islam. Tapi ada permasalahan-permasalahan detail yang rinci antum nggak paham itu. Akhirnya antum lewatkan saja.
Kapan kita pahamnya permasalahan rinci itu? Ketika kita sudah melewati tahapan-tahapan tadi. Misalnya sudah dalam akidah, ya yang mudah-mudah aja dulu. Lumatul i'tiqad, nanti naik dalam masalah asma wa sifat misalnya. Ya, wasitiyah, nanti baru tadmuriyah, baru nanti seperti itu, tahapnya seperti itu. Jangan terburu-buru, jangan maghrur tertipu dengan orang, Ustaz di sana mereka sudah bahas kitab Bidayah wa Nihayah Ustaz. Enggak menjamin ikhwah. Di sana sudah bahas kitab Al-Majmu', enggak menjamin. Karena itu biasanya masail, hanya jam'ul furu' yang mengumpul. Tapi kawaid ataupun kaidah-kaidah usul itu terkadang belum tertancap. Makanya mahasiswa kenapa para Dr. Zen dulu ya, menerapkan antum matan dulu dari awal, itu akan terasa manfaatnya ketika antum nanti lanjut menuntut ilmu. Kalau hanya sekedar ringkasan kemudian tulis baca, lenyap, sering menguap, mudah menguap. Akan tapi matan kecil antum pelajari, antum kuasai, antum teliti, walaupun berulang-ulang itu sampai hitam itu warna sampul matan, itu nggak apa-apa. Berkahnya di situ malah. Itu yang akan menjadi netap di dalam hati antum walaupun kita sudah lama tidak murojaah misalnya. Tapi kan tuntutannya selalu murojaah. Intinya tetap semangat ikhwah ya. Kalau yang ada kesempatan Allah beri himmah, lanjutlah keluar dulu. Supaya antum tahu. Supaya antum tahu ternyata dulu saya di Al-Islam enggak ngapa-ngapain ya. Dan itu yang saya rasakan ketika saya ke Mesir. Oh, ternyata saya ke Al-Islam dulu enggak ngapa-ngapain. Dalam artian nggak ngapa-ngapain, habis waktu saya nggak memanfaatkan waktu yang seharusnya bisa selesaikan mutun di sini sehingga ke sana tidak perlu nanti hafal lagi. Tapi karena terkadang di sini kita, ya alhamdulillah ada juga yang hafal ya. Sampai ke sana tinggal nyambung, hafal matan ini, hafal tinggal setoran mudah. Tinggal nanti ambil syarahnya, dengar dari mata masyaikh. Tapi kalau dari sini saja kita sudah leha-leha. Ya makanya intinya ana husnuzon kepada antum semua dan ana berharap keluar ikhwah. Yang ada kesempatan, antum niatkan dalam hati, Allah buka jalan. Ana berangkat ke Mesir dalam keadaan sudah menikah. Orang bilang, biaya dari mana itu ikhwah? Antum kalau sudah nikah itu begini. Bismillah. Ana di jalan Allah. Membantu agama Allah. Menuntut ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah ridhoi. Tidak mungkin Allah sia-siakan antum. Tapi kalau bisa jangan nikah dulu. Kalau bisa jangan nikah dulu. Itu kembali ke personal masing-masing. Kalau sudah tidak tahan lagi misalnya, sudah mengepul ini kepala akan membara-bara misalnya, sudah apa-apa nikah dulu. Allah buka jalan, tapi himmahnya jangan sampai pudar. Berangkat antum keluar ke Madinah, ke Yaman, nanti balik lagi ke sini bersinergi dalam dakwah supaya antum tahu bahwasannya di Indonesia ini kita belum apa-apa. Saya punya teman di Mesir cuman makan garam ya, wah. Makan nasi pakai garam. Dengar cerita dari teman itu. Di sini lauknya enak masih saja. Alhamdulillah, masya Allah. Teman itu, kenalan itu dengan istri. Alhamdulillah dapat istri yang masya Allah yang seperti tadi itu. Malu-malu kemudian tegar. Pas dikasih darah, ini cuman yang abang bisa kasih dek. Gak apa-apa mas, selama halal kita masih berjuang di sini. Jangan terbang dulu antum ya, ya. Ini hanya sekedar cerita saja, ya. Cerita dalam artian ambil motivasinya. Garam, ya. Padahal dia mungkin S2, S3 di Mesir, tapi rela makan garam demi menuntut ilmu. Mujahid. Ada kita lagi dapat cerita itu orang terdekat kita, nggak ada ongkos pergi untuk talaki, pergi untuk belajar, jalan kaki dia. Kita di sini makanya anak sekarang kalau mikir Islam setoran tinggal dari sebelah sini. Kita setoran di sana lumayan. Kalau yang sudah nikah itu kan dari rumah pergi ke tempat masyaykhnya itu setoran kan harus pakai tramco atau pakai angkot seperti apa, pakai bus. Di sini tinggal dari asrama ke sini, ustadznya pun kadang-kadang udah nunggu di sini kan. Bahkan ada yang ngintip dari jendela misalnya, datang nggak ustadz ini hari ini? Kalau nggak datang, alhamdulillah. Atau kalau ustadznya punya motor, dilihat dari jendela, ada nggak motor ustadz hari ini? Kayaknya nggak ada. Wah, nggak ada. Semangat dia datang ke masjid, rupanya ustadznya jalan dari rumah ke sini, udah nunggu di sini seperti ini. Masya Allah. Itu semua nikmat ya. Warna-warni yang antum akan zikroyat, yang akan antum jadikan memori ketika antum sudah keluar dari al-Islam ini. Intinya antum posisi sekarang menuntut ilmu, gunakan waktu sebaiknya. Ada orang di sana pengen seperti antum tapi tidak bisa. Entah karena harus menjaga ibu, menjaga orang tua, nggak disetujui keluarga. Syukuri sebelum yang tadi.
As-salbu ba'dal ata. Sebelum Allah cabut nikmat itu, setelah Allah pernah titipkan nikmat itu kepada kita. Ya. Dan masih banyak cerita, kalau nanti mau cerita-cerita kalau ada waktu. Tapi saya lusa insya Allah balik lagi. Jumat insya Allah saya balik lagi, lanjut. Sudah setengah jalan ya. Lanjutkan. Saya di jurusan Dr. Zen juga. S2 di Mesir jurusan fikih. Persis di jurusan Dr. Zen. Karena fikih nanti kan syariah itu terbagi lagi. Ada fikih muqarran, fikih. Saya fikih dulu di fikih Dr. Zen juga di Mesir. Insya Allah sudah 2 tahun. Di sana kalau di Indonesia S2 2 tahun biasa selesai kan. Di sana standarnya itu 4 tahun. Dr. Zen itu 4 tahun sudah termasuk paling cepat dulu itu, S2. Makanya Anda minta doa ikhwah-ikhwah ya. Doa para penghafal Quran. Tulus dari hati antum, semoga Allah berkahi langkah kami. Dan semoga antum bisa menyusul nanti. Enggak mesti harus ke Mesir. Ke Madinah. Yang penting keluarlah. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu wansab wa inna ladhidal aishi fin nasabi. Safir, sudah pergi saja. Antum jangan pergi saja juga ya, jangan modal dengkul juga. Maksudnya persiapkan dari sekarang baru pergi. Itu makna perkataan saya pergi saja gitu. Ya, bukan asal udah nikah saja modal dengkul. Kenapa nikah? Mau ngasih apa, ditanya sama calon mertua, mau kasih apa anak saya? Ya Allah, Bapak nggak percaya dengan rezeki Allah? Hati-hati Bapak ya. Wah, itu kan jangan seperti itu juga. Semuanya pakai cara. Bahkan dakwah itu pakai cara. Terakhir saya ada pertanyaan. Ya, sebelum kita tutup, pertanyaan terakhir. Kenapa tadi kan kisah Nabi Musa tadi? Kan perempuannya 2 ya. Yang datang menemui Nabi Musa kok 1? Sebenarnya bisa aja 2. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Kan 2 ini ya. Yang 1 datang malu-malu, yang 1 aja mendekat, yang satunya tunggu sini. Yang 1 mendekat Nabi Musa. Ada yang tahu jawabannya? Silakan nanti yang bisa jawab. Ya. Saya kasih hadiah pisang. Nah, tambahin pulsa 10.000. Set, boleh main apa satu orang? Seminggu sekali, sepekan sekali hari ya, Jumat. Buat telepon bisa. Buat telepon yang halal ya. Ada yang tahu? Faris bisa jawab? Iya. Ada yang jawab? Hah? Dimas atau Azam? Ya. Tafadhol, Rizky Syahrul. Jawab. Ya. Saya husnuzon ini tawaduk, Ustaz. Mereka ini tawaduk, kalau jawab takutnya benar semua nanti kan. Jadi ya saya jawab aja ya. Nanti ada kaitannya dengan antum ke depan ini insyaallah. Itulah karena 2 wanita ini adalah anaknya orang soleh. Walaupun di riwayat yang tersebar itu banyak mengatakan itu anaknya Nabi siapa? Nabi Syuaib, tapi nanti itu adalah orang soleh dari ahli Madian. Dididik dalam keadaan malu dari kecilnya, bahkan ketika dalam kondisi seperti itu yang datang cuma 1, sesuai kebutuhan. Karena yang 1 tadi nggak butuh, kan cuma untuk menyampaikan. Yang datang dalam keadaan malu karena kebutuhan untuk menyampaikan pesan bapaknya, yang menetap juga dalam keadaan malu. Makanya kembali kepada yang tadi bahwa cari istri ataupun nanti dicarikan Zayat itu adalah yang pemalu. Makanya saya katakan tadi, kalau sudah dari gerak-geriknya saya kita sudah harus angkat tangan, tahan dulu CV-nya. Ya, tahan dulu CV-nya. Tapi kalau sudah ada malu misalnya kita tahu, makanya apapun itu adalah malu merupakan mahkota wanita. Tapi antum jangan fokus di situ dulu, nanti buyar hafalannya. Sesuai dengan tempat antum sekarang menghafal, insya Allah bukan dia yang cari antum, orang tuanya nanti yang akan langsung cari antum, dan antum akan merasakan, ya Allah betapa nikmat kesabaran yang selama ini saya lakukan. Ya. Sabar dunia aja seperti itu ya, apalagi sabar di surga nanti ketika kita hidup di dunia. Aku qauli hadza. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau seandainya ada kata yang salah, ada tingkah yang silap, ya, ada susunan kalimat atau kata yang tidak berkenan di hati ikhwah. Murni ana uhibbukum fillah, tidak ada rasa dendam. Kalaupun antum ada salah, saya sudah maafkan. Tapi kalau ada saya salah, saya mohon maaf ya. Ala kulli hal, la'allallah kama jama'ana fi hadzal masjidil mubarak ay yajma'ana fil firdausil a'la wa ja'alana mimman
lahum himmah aliyah fi ta'atillahi jalla wa ala. Aqulu qauli hadza. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Jayad, falyatafaddal mashkuran. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum Ustaz. Gak terasa ya 1 jam beliau nyampaikan itu sudah kalau dibuat satu buku tulisan kecil bisa jadi buku itu. Insya Allah Ustaz. Ada yang mau nulis? Semester 4 sekarang lagi sama kayak sebelumnya. Mereka lagi dalam penulisan. Nulisan saja. Lagi pada nulisan. Mungkin semester 2 yang mau menulis faedah-faedah tadi kan. Masya Allah. Terima kasih sudah menyampaikan ilmu kepada kita semua. Sebelum nanti kita tutup, silakan yang ingin bertanya kepada beliau, kepada Ustaz, silakan angkat jarinya, perkenalkan nama antum, tanyakan pertanyaannya. Apa saja? Tafadhol. Kalau nggak ada yang bertanya, tanya tunjuk. Silakan dari semester 4 dulu. Ayo, jangan malu-malu bertanya. Mau tanya bagaimana misalkan proses belajar ke Mesir, atau tahapan-tahapan dalam belajar, atau mau tanya bagaimana cara melamar anak orang sampai kuliah, kan bisa juga. Apa saja silakan. Latihan bertanya. Hanafi, silakan Hanafi. Jangan nanti setelah keluar dari majelis banyak ditanyakan, nyesel. Kenapa tadi nggak nanya ya? Tadi nggak nanya ya. Mumpung ada di sini nanti besok beliau udah berangkat ke Mesir, antum nggak bisa nanya lagi nanti susah. Beliau kalau sudah di Mesir sudah di kontak nanti. Tafadhol, yang mau bertanya? Ayah, Rehan, Rizky Syahrul, tafadhol. Ahlan, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik ya. Pertanyaan bagus. As-su'al jamil, lakinna as-sa'il ajmal. Ustaz, as-su'al jamil, lakin as-sa'il ajmal. Masya Allah. Barakallahu fiik akhil karim. Waffaqakallah lima yuhibbu wa yarda. Naam, su'aluka apa tadi? Antum aja lupa soalnya ya. Nanti ingat ya. Di samping doa itu ada ikhtiar. Lalu apa saja ikhtiar kita, tahap-tahapan kita agar istiqomah. Kemudian yang terakhir tadi agar membangkitkan himmah. Benar apa yang disampaikan akhina. Aku siapa namanya tadi? Siapa Ustaz namanya? Oh, Rizky. Rizky Syahrul Sya'ban. Saya Idul Syawal lahirnya ya, dia Sya'ban. Yang sudah benar apa yang dikatakan akhir Rizky tadi, bahwa di samping doa ada ikhtiar, dan itu merupakan satu kesatuan makna tawakal. Makanya antum jangan berdoa aja, ya Allah turunkan emas, ya Allah turunkan emas, ya Allah turunkan emas, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Rupanya husnul khatimah di sini nama calon yang diharapkan selama ini. Ya Allah, ini as'aluka husnul khatimah. Ya enggak dapat. Ada ikhtiar di sana. Kemudian ikhtiarnya itu bagaimana agar tetap istiqomah? Yang pertama di antara cara istiqomah adalah ya memilih teman dan lingkungan yang bagus. Ya, memilih teman dan lingkungan yang bagus. Dan itu terbukti ikhwah. Antum kalau berteman sama orang yang lalai aja, main motor aja, itu kita nggak ada terpancing himmah kita. Cuman kalau kita berteman dengan malam tahajud dia, makanya kata Rasulullah SAW, masalul jalisi ya as-su'i ya kana fi khilkir. Perumpamaan teman yang buruk itu seperti pandai besi, dan perumpamaan teman yang soleh itu seperti apa? Hamilul misk, ya, seperti penjual minyak wangi. Minimal kalau antum nggak dapat minyak wangi, nggak beli minyak wangi, dapat baunya. Makanya teman ini sangat berpengaruh. Kita buka sejarah, kita buka lembaran sejarah biografi para orang-orang yang mereka berpaling di akhir hayatnya. Kenapa? Di antara sebab yang paling utama, di antara sebab yang lain adalah lingkungan dan teman yang buruk. Nggak perlu saya kisahkan di sini karena saya menjawab pertanyaan. Begitu banyak kisah. Tadi Abdullah Qasimi sudah contohnya satu. Kemudian banyak kisah lagi yang diceritakan oleh Syekh Khalid Ar-Rasyid misalnya. Kemudian cerita kisah muadzin
Tahu ya, muadzin yang murtad itu ya, sudah sering disampaikan. Kemudian muadzin kapal itu ada juga kisahnya. Hampir rata-rata itu karena lingkungan dan teman yang buruk. Ya. Yang kedua, aslinya ini yang pertama, yang kedua ini. Tapi karena tadi begitu penting masalah teman tadi saya tekankan di awal. Yang kedua adalah, dan ini termasuk inti sebenarnya, perbaiki dan lihat lagi niat antum untuk apa. Antum hafal Quran untuk apa sih? Kalau untuk mendapatkan si Fatimah, untuk mendapatkan si dia, ketika dia sudah dilamar sama orang lain, kena tikung antum, patah hati, buat status, galau, habis itu udah, hafalan antum juga kacau. Tapi kalau antum karena Allah dari awal tadi, makanya kalau sudah karena Allah, bismillah. Kalau antum dari awal karena Allah, mau orang bilang apa, oh ini kan untuk Allah. Tapi ketika niatnya untuk manusia tadi dari awal, pergi dengan perginya manusia. Akan tapi kalau niatnya karena Allah, Allah haqqun yabqa, la yazul wa la yamut. Allah itu tetap, tidak mati dan tidak pernah hilang. Tapi kalau manusia, karena manusia, hafal Quran untuk apa niatnya? Wah, supaya dilihat sama itu Ibu Difwan itu kan, supaya dilihat ada anaknya itu, akhwat masya Allah itu kan. Nah itu ketika anaknya udah nikah nanti galau, antum move onnya sulit, asik galau aja karena niatnya nggak jelas. Tapi kalau karena Allah, ya, ketika datang futur itu himmah kita akan terus. Allah, kalau karena Allah ketika datang futur itu wajar futur. Makanya gunanya ada teman soleh tadi yang mengingatkan. Kemudian kita perbaharui niat untuk siapa saya ini. Kalau sudah karena Allah dari awal, Allah akan bantu antum keluar dari futur itu karena Allah meletakkan cahaya di dalam hati. Makanya tadi bagi penuntut ilmu harus yang apa namanya, di antara hal yang perlu diperbaiki adalah hati. Sebelum antum memasukkan ilmu itu, perbaiki dulu hatinya. Ini gelas misalnya ini ya. Ini saja. Misalnya ini kalau ada kotoran di sini. Ini bukan gelas. Ini. Gelas ini awalnya misalnya ada kotoran. Antum bersihkan dulu baru tuang kotorannya atau taruh langsung air di atasnya? Hah? Bersihkan dulu. Begitu juga dalam menuntut ilmu dan menghafal Quran. Antum bersihkan dulu hati yang menjadi ina'ul ilm. Baru kemudian diisi dengan ilmu yang bermanfaat. Karena ada satu kaidah yang perlu diperhatikan, bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima solat orang yang zahirnya itu ada najis, begitu juga Allah tidak mungkin meletakkan ilmu yang merupakan cahaya Allah itu di hati yang ada najis di dalamnya. Bersihkan dulu najis. Makanya ketika Syekh Shalih Al-Utsaimin menceritakan tentang Abdullah Al-Qasimi tadi, di antara sebabnya adalah penyakit hati yang ada di dalam diri Abdullah Qasimi itu, yang kita nggak tahu yang menyebabkan dia bisa jadi apa namanya, berpaling dari jalan istiqomah. Makanya tadi teman yang baik, kemudian lingkungan tadi juga, kemudian perbaiki niat dan perhatikan murajaah niat untuk apa saya. Kalau saya untuk manusia besok juga mati. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan tetap sabat istiqomah di atas thoriq. Kemudian yang ketiga, di antara caranya, saya gabung aja, di antara caranya adalah memperbanyak membaca kisah para salafus saleh. Al-Quran itu berapa kisah dalam Al-Quran? Thuluth, sepertiga itu kisah. Kenapa kisah? Kira-kira kenapa? Linutsabbita bihi fuadak. Kata Allah, agar kami teguhkan hatimu di atas jalan istiqomah ini. Itu tujuan Allah menceritakan kisah-kisah kepada para nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang misalnya ada masalah, ada para sahabat melapor kepada Nabi Muhammad, kami disiksa. Apa jawaban Nabi Muhammad seringnya? Laqad udhiya Musa aktsara min hadza. Nabi Musa dan umatnya dulu lebih berat ujiannya dibanding kalian. Ketika dibandingkan seperti itu, kita ternyata saya belum ada apa-apanya ya. Belum sempat dimasukkan ke dalam minyak goreng panas, kemudian dilihat anak kita begitu kecil, masih kecil, dimasukkan dalam air panas, terkelupas itu tulang-tulangnya. Enggak sampai seperti itu kita kan. Ketika kita dapat ujian seperti itu, kita iya ya, harus sabat ini. Makanya Qasas itu dalam Al-Quran itu salah satu tujuannya linutsabbita bihi fuadak, untuk meneguhkan hati agar kita terus istiqomah. Contoh misalnya ketika kita membaca tadi kisah para ulama, misalnya Imam Bukhari misalnya, malam hari itu bangun tidur. Kenapa?
Ya kalau kita kan karena sesak pipis kadang-kadang ya, ataupun karena galau, ini hafalan belum lancar ini. Imam Bukhari malam ini tidur. Beberapa saat kemudian dapat faidah, bangun nggak langsung nulis, nggak bisa langsung nulis. Ataupun nggak bisa langsung ceklek, nggak, nyalain dulu lampu itu. Cek, nggak tahu bagaimana caranya. Ini udah ada koreknya, zaman dulu nggak tahu. Tapi intinya nyalain dulu lampunya. Setelah nulis faidah, tidur lagi, matiin lampu, tidur lagi. Berulang seperti itu, bahkan sampai 20 kali ikhwah dalam satu malam. Bagaimana ketika kita baca himmah mereka, ya Allah nggak seberapa ternyata ini. Dusta saya selama ini ternyata mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dusta saya mengatakan selama ini siratal ladzina an'amta alaihim, yang kamu nikmat, yang beri nikmat pada mereka ya Allah. Mereka seperti itu. Makanya Allah beri nikmat. Begitu mujahadahnya. Ketika kita membaca Imam Bukhari, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membaca sirah, di antara sahabat itu ada mencari satu hadis, memastikan satu hadis. Berjalan 1 bulan ikhwah dari Madinah ke Syam. Bayangin coba. Berjalan itu. Enak sekarang kalau dari Madinah ke Syam cuman berapa jam naik pesawat. Kalau dulu harus beli kendaraan dulu baru pergi. Ataupun pakai kendaraan pribadi, itu kendaraan zaman dulu, zaman para sahabat. Ketika kita membaca itu, oh ini himmah. Itu cara membakar himmah tadi, yaitu membaca kisah para salaf. 3 ini saja yang antum praktekkan, antum amalkan, antum perhatikan dengan betul-betul akhir rizki ya. Dan yang lain juga buat ikhwah. Insyaallah Allah akan memberikan hadiah manis buat antum. Allah akan memberikan kado terindah buat antum. Dan insyaallah antum akan mendapatkan buah kesabaran itu manis pada waktunya. Dan itu sudah banyak dirasakan oleh para ustadz kita, yang sudah pada masanya mereka menikmati buah kesabaran yang selama ini mereka lalui. 3 itu antum pegang, antum sering ulang-ulang, antum praktekkan, insyaallah himmah antum akan semakin terus membara. Khususnya yang ketiga juga tadi kan ya, membaca kisah para salaf itu luas. Baca kisah misalnya, ambil dulu saya baca di maktabah itu ada 101 atau 100 tabi'in gitu. Itu dibaca itu, masya Allah. Itu sebagai bacaan sampingan sambil menghafal seperti itu. Itu membantu meningkatkan semangat kita lagi himmah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Satu lagi pertanyaan dari semester 4 mungkin. Silakan. Iya. Harus ada yang bertanya. Mewakili. Iya. Tafadhal. Ya, karena memang ini ya, harus berani bertanya. Kami juga dulu diajarkan di sini juga seperti itu. Makanya sampai saya di Mesir pun seperti itu. Pede aja. Ketika orang nggak ada yang bertanya itu di ruangan sama dokter profesor itu kan, saya angkat tangan. Syekh, berani aja. Itu manfaatnya luar biasa. Kenapa Ibnu Abbas, kenapa Abu Hurairah seperti itu ilmunya? Lisanun Saul. Apa lisanun Saul? Lisan yang sering bertanya. Karena orang yang sering bertanya dengan orang yang nggak bertanya, itu akan beda wawasannya nanti. Tapi tanyanya yang bagus-bagus. Ya, masa nanya, Ustaz, anak keberapa Ustaz? Ada adik nggak? Itu juga boleh, bagus itu. Cuma nanti ada sesi khusus masalah itu ya. Nah, kalau ini masalah ini tadi dulu. Kalau ada satu dari semester 4. Tafadhal. Ya. Fastabiqul khairat, tidak apa-apa. Baik, Abdul Rahim. Tafadhal. Abdullah Al-Qasimi, nah. Ya. Penyebab murtadnya apa? Ya, ahsanallahu ilaik ya. Masmuhu akhu Abdul Wahid. Abdul Rahim. Anak saya Abdul Rahman. Ada Abdul Rahim. Nah. Saya Abu Abdurrahman. Ini Abdul Rahim. Belum abunya dia nih. Nanti abunya nyusul. Untuk sekarang abunya masih pakai abu gosok yang di samping juga. Nanti insya Allah nyusul. Walaupun sudah bisa dibuat dari sebelum nikah, nggak apa-apa. Abu Yusuf misalnya, ya, Rizky ya, nggak apa-apa. Abu Yusuf. Abu Hurairah itu bapaknya kucing, nggak ada punya anak kucing. Aisyah Ummu Abdillah. Kembali ke laptop, jadi pertanyaan dari Akhi Abdul Rahim tadi, apa sebabnya? Dan para ulama di sini menyebutkan, di antaranya adalah karena lingkungan tadi. Waktu itu beliau safar ya, pergi keluar, nggak jelas berteman dengan siapa, mungkin kalah debat di jalan atau apa atau bagaimana, akhirnya beliau berpaling. Itu kemungkinan pertama yang disebutkan oleh para ulama, dan itu memang terbukti karena dia sebelum murtad itu dia pergi berkelana. Ya.
Kemudian yang kedua, yang tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin tadi dan para ulama lainnya, ada penyakit hati yang tersembunyi di dalam hatinya, sehingga istilahnya itu adalah dasi satu su. Dasi satu su ini, penyakit hati ini bisa muncul dalam keadaan yang genting. Makanya kenapa para salaf itu takut su'ul khotimah itu kenapa? Kenapa takut su'ul khotimah? Karena mereka takut dasi satu su. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, sering baca Sufyan Ats-Tsauri kan? Itu saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pernah suatu hari Sufyan Ats-Tsauri sakit. Dibawa sama keluarganya, mau dibawa ke rumah sakit, ke dokter. Nggak bisa. Kata dokternya, dan dokter ini Nasrani. Dokter Nasrani tapi dia cerdas dalam bidang kedokteran. Kirimkan saja air urin, air kencingnya bawa sini. Kami mau diperiksa. Pas diperiksa sama dokternya ini, dokternya berkata, demi Allah ini. Ya, nggak perlu heran kalau ada misalnya orang Kristen bilang demi Allah, astagfirullah, itu biasa. Di Mesir juga biasa. Ini adalah air kencing orang yang istilahnya bagian dalamnya sudah tercabik-cabik ini. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercabik-cabik karena takut. Itulah bagaimana zuhud dan waroknya Sufyan Ats-Tsauri begitu. Dari air kencingnya sudah bisa dibaca bahwa beliau adalah orang yang sangat takut. Bahkan di riwayat lain pernah kencing darah ya. Sufyan Ats-Tsauri saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sufyan Ats-Tsauri ketika ditanya, apa sih yang buat kamu takut su'ul khotimah? Dia ambil tanah ini, debu tanah ya. Kalau seandainya dosa itu seperti ini, kalau hanya sekedar dosa itu seperti ini, kalau seandainya karena dosa itu cuma seperti ini dosa itu, dalam artian bukan meremehkan dosa, tapi ala roja maghfirati minallah, kemungkinan besar Allah masih mengampuni kalau kita sudah banyak berbuat baik dan tobat itu Allah mengampuni. Yang saya takutkan adalah saya tidak tahu akhir hayat saya dalam keadaan apa. Karena nama penduduk surga sudah ada, nama penduduk neraka sudah ada. Kita tidak tahu kita di daftar nama mana, kita ini nggak tahu. Ini yang membuat para salaf itu mereka terus berjuang sampai detik-detik terakhir sakratul maut yang merupakan penentu, yang ketika itu iblis mengutus semua pasukannya karena ini penentu. Kalau seandainya selamat di situ, insya Allah kedepannya masa-masa genting sakratul maut seperti ditarik itu kan, kalau kita baca itu seperti urat itu semua. Masa-masa yang begitu genting ya, itu yang ditakuti oleh para salaf. Makanya mereka terus berjuang sampai detik itu. Sampai detik itu. Karena itu penentuan. A ilal jannati masiruna am ilan nar. Nas'alullah al-jannah. Makanya hati-hati ikhwah, para salaf itu kok takut su'ul khotimah karena itu. Karena kita tidak tahu kita ditutup dalam keadaan apa. Makanya di antara tadi yang membuat mereka takut itu ada dasi satu su. Penyakit hati yang tiba-tiba muncul dalam keadaan genting, bahkan itu sering muncul ketika sakratul maut dalam keadaan lemah. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat fid dunya wal akhirah. Yutsabbitullahu alladziina amanu. Ya, Allah akan memberikan tatsbit, sabat kepada orang yang beriman di dunia dan di akhirat ya. Ketika kita lagi sakratul maut, kemudian ketika kita dalam kuburan, ketika ditanya oleh malaikat penjaga kubur. Itu dua kemungkinan besar ya, penyebab yang disebut oleh para ulama. Dan memang keduanya itu memang pengaruh paling besar. Ada penyakit hati ketika menuntut ilmu, mungkin karena kibar, karena riya dan sebagainya, bukan karena Allah. Yang kedua tadi lingkungan sangat berpengaruh. Ya, betapa banyak orang yang melenceng dari thoriq istiqomah, dari thoriq tauhid, ya, dari jalan istiqomah, dari jalan sunnah, itu karena penyakit hati dan karena lingkungan yang salah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika antum diberikan lingkungan yang baik seperti ini. Ya, belajar, malaikat menaungi antum, mengepakkan sayapnya untuk antum, dan selalu diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat ini. Ya. Kembali lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah itu tidak ada batasnya, akan tetapi syukur kita yang masih berbilang sampai hari ini. Ya, mungkin itu saja Ustaz Jahid ya. Ya, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan. Terus selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Jahid.